kan rumput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Inilah kalau hidup di tani ya seperti inilah. Inilah saya bagi pengalaman lah bagi teman-teman untuk petani terong lah khususnya. Ini kalau saya bilang terongnya kurang bagus, terong biru kalau kita bilang. Terong di pajak, di mall ya kan beda. Ini terong kita bilang, kalau kami bilang untuk petani terong gagal atau tidak bagus ya, dari batangnya kurang bagus, daunnya pun ya kuning. Ini ciri-ciri terong gagal lah kita bilang, walaupun dia laku tidak seperti umumnya seperti di mall-mall ataupun di pajak biji. Inilah cuman kemenangan kami tani. Di balik kami tani ya kami semua di tani lah umumnya ataupun di kampung umumnya kami balik bertani, kami menanam rumput untuk piaraan lembu, kambing dan sejenisnya ya. Di balik kami ada nanam terong dan kami nanam rumput. Jadi nanam satu dapat dua, untuk manusia dan untuk binatang. Itulah teman-teman hidup di kampung ya, dibilang ya harus pintar-pintar otak kita mengasah untuk nyari rezeki kita masing-masing teman-teman ya. Saya bagi-bagi ilmu lah untuk ya, ngasih perbedaan terong yang bagus dan tidak bagus. Yang pasti ya ini tanaman yang gagal lah saya bilang, walaupun laku tidak memuaskan. Untuk ibarat balik modal pun ya syukur, balik modal ya tidak ya, alhamdulillah tetap saya syukurin. Ya memang udah ngomong kasar kayak modelnya apa. Dan ini teman, nah inilah dibilang kategori, bisa kategori terong super ataupun mendekati super. Nah inilah terong sana tadi saya kasih tahu terong biru, dan ini terong biasa di pajak orang bilang terong marelan ya, seperti ini dia terong marelan atau terong bulat ya. Inilah dia, masa hidupnya dia bisa sampai 2 tahun teman-teman. Kalau kita urusi dia 2 tahun ya, maaf cakapnya kalau untuk kita kredit kereta, untuk hasil ini aja cukup teman-teman ya, nggak usah lebar-lebar. Lahan kita 2 ranting kita tanam terong ini ya, alhamdulillah teman-teman ya, hasilnya lumayan ya. Teman-teman bayangkanlah terong ini masa hidup 2 tahun, ibaratnya 1 tahun aja kita bilang tidak kena harga, setahun lagi kena harga, buatlah harga 6.000 dalam seminggu 3 kali panen ini teman-teman ya. Inilah terong biru, dan sebelah sananya terong terunjuk ataupun orang kampung bilang terong peliketek. Nah itulah terong peliketek, dan ini terong bulat atau terong marelan. Nah ini seperti ini teman-teman, lah terong marelan atau terong bulat. Dia kan jauh berbeda pohonnya dengan yang sana tadi teman-teman. Ini kategori ya dah saya bilang mendekati supernya, batang dengan kita lebih tinggi mereka. Nah inilah dia masa hidupnya 2 tahun teman-teman ya. Ini sekitar 2 ranting lah saya tanam ya, alhamdulillah berhasil lah kita bilang, dibandingkan sana tadi yang saya tanam tidak berhasil ya. Namanya ada dia pertukarannya, tidak semuanya itu sempurna, karena manusia pun tak sempurna. Sempurna itu kembali ke Sang Cipta. Kalau soal harga terong ini, kalau saat ini harga 3.000 per kilo, harga kita tolak teman-teman ya. Semalam mau lebaran harga sampai 6.000 per kilo. Teman kali kena aja lah, nggak usah banyak, 50 kilo kali 6.000. Itulah dalam seminggu dia bisa 3 kali kita panen teman-teman. Inilah terong ya, di balik terong ya semak teman-teman, namanya kita punya piaraan, namanya tani ini harus punya piaraan. Kalau nggak gitu nggak bisa hidup ya. Soal harga ya dia memang naik turun, memang saat ini semenjak habis lebaran ya semua kena dampak seperti Covid ya, termasuk ya dampak besarnya kami lah petani teman-teman. Dampak besar kali, biasanya saya jual terong ini harganya 6.000, ini paling mahal 3.000, ada nanti 2.000. Itulah selama 2 tahun ini menjerit lah kami petani teman-teman. Ini teman-teman daunnya seperti ini wajib kita buang, ini kurang pupuk dan kurang semprot. Saking rajinnya ginilah teman-teman, wajib kita buangi. Dan daun yang jelek seperti ini
Nah, ini daunnya jelek, daun kuning, wajib kita buang. Namanya tani kita harus rajin lah ke ladang, rajin melihat apa yang kurang sehat, apa kurang sehat. Ini kurang sehat nih pohon teman-teman. Nah, kan jauh beda dengan yang lainnya, kan beda. Itu wajib, yang kuning-kuning wajib kita buang teman-teman, supaya buahnya dia tadi bagus, warnanya kilat, memikau lah, ibaratnya kayak perempuan teman-teman, cantik pakai bedak, lipstik. Nah, begitu juga ini teman-teman tani, kita harus tahu apa yang kurang, apa yang diminta dengan tumbuhan ini. Bukan hanya manusia, kita pun harus tahu tumbuhan ini kurang pupuk, apakah kurang semprot. Hama ini kan banyak teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin membudidayakan terong, cukup simpel teman-teman, nggak rumit, gampang. Walaupun ada 100 meter kita bilang, bisa kita buat ini teman. Titipnya yang pertama ada jelas, kita lihat bibitnya tadi kita beli, ataupun yang sudah ada pun sudah ada di pembibitan, kita beli. Ini lahannya kita cangkol, kita gulut, ibaratnya ataupun kita naikkan tanah tadi seperti gunung. Nah, itu nanti kita tanam, habis itu itulah nanti kita semprot dan kita pupuk teman-teman. Ini teman-teman satu contoh saya kasih tahu untuk bibit terong bulat atau terong marelan yang seperti ini. Nah, ini udah tua, kita keringkan, kita semi bahasanya. Inilah terong marelan atau terong bulat dia. Ini nanti dia udah tunas, baru kita pindah ke lahan. Nah, seperti inilah pembibitannya. Ini tanpa modal, kalau yang langsung kita beli pun ada. Ini kan mengirit biaya untuk bagi teman-teman yang ingin belajar. Ya seperti inilah. Ini biasanya disukai sama suku Karo, Jawa pun suka untuk sayur asem, acemi kalau orang Karo bilang. Ya ini dan ini satu lagi terong plikete ini peminatnya pun banyak teman-teman untuk acemi dan jenis-jenisnya lah, sambal apa inilah. Nah, tapi kalau bibitnya memang dia warnanya kuning seperti ini teman. Nah, seperti ini kuning dia. Walaupun dia warnanya hijau gini, tetap dia akan warna kuning. Inilah bibit yang bagus. Nanti kita belah, kita keluarkan bijinya, kita keringkan, habis itu baru kita semi di lahan kosong, ataupun kita beli apa-apa itulah teman-teman, kita semikan. Nanti dia akan tunas. Nah, itu nanti kita pindahkan. Semprot tadi ya, kita semprot perangsang, dan pupuk dia pupuk buah ya. Saat ini belum saya bilang pupuk apalah teman-teman. Kalau lebih jelasnya nanti mau tanya pupuk apa dan semprot apa, langsung komen di bawah teman-teman. Nah, nanti saya pandu kayak mana, ya mudah-mudahan teman-teman pun bisa budidaya seperti saya. Bukan harus kita ladang kita lebar, lahan kita lebar, nggak perlu teman-teman. Kalau memang kita ada niat untuk usaha, apapun bisa. Ada 100 meter atau setengah rantai, seperempat rantai pun bisa teman-teman. Nah, yang penting niat kita ingin belajar, mudah-mudahan insya Allah bisa. Itulah cukup sekian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.